didukung oleh Anda kembali di perbincangan Public Corner. Saya masih bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Tera Senarang. Pak Gub, ini kalau saya lihat ternyata banyak sekali penghargaan yang dicapai oleh Kalimantan Tengah dalam kurun waktu kepemimpinan dari Tera Senarang. Bintang Mahaputra juga sudah didapatkan di tahun 2009. Dan yang menarik di akhir kemarin Pak, yang terakhir ya 2014, ada penghargaan Satya Lencana Wirakarya bidang kependudukan dan keluarga berencana dari Presiden Republik Indonesia. Dan saat itu satu-satunya gubernur yang mendapatkan adalah Tera Senarang dari Kalimantan Tengah. Nah, pernyataan Bapak sebetulnya yang menarik ketika mendapatkan penghargaan tersebut, bahwa ini adalah peningkatan dan akan terus dilakukan melalui program Kalteng Barigas atau Kalteng Sehat, betul ya Pak? Betul. Apa sih program ini sebetulnya? Ya, jadi Kalteng Barigas itu adalah sebagai salah satu program yang memang kami canangkan dari tahun 2006. Jadi saya selalu mempergunakan istilah Kalimantan Tengah. Jadi misalnya Kalteng Barigas itu adalah Kalteng Sehat. Jadi ada apa lagi nih Pak Gub? Di sana ada Kalteng Barigas, Kalteng Sehat, kemudian Kalteng Tarang. Kalteng Tarang itu adalah untuk PLN. Kalteng Terang berarti maksudnya begitu? Kemudian Kalteng Harati. Kalteng Harati itu adalah Kalteng Cerdas. Kemudian ada yang namanya PM2L, Program Membangun Tuntang Mahagalewu. Jadi kalau di Indonesia ada Indonesia Sehat, itu saya itu namanya Kalteng Barigas itu. Jadi kalau yang sejahtera itu yang itu tadi, program Membangun Tuntang Mahagalewu. Nah, ini adalah program, kenapa saya pakai bahasa daerah. Ini biar masyarakat itu merasa memiliki. Biar merasa bahwa dia adalah bagian dari itu. Karena begini, sejak kita membangun infrastruktur, apakah itu berupa jalan, apakah berupa jembatan, maka kita tidak bisa lagi berada di katak dalam tempurung. Kita terbuka. Masyarakat akan begitu mudah masuk ke Kalimantan Tengah. Informasi pun juga demikian. Nah, makanya saya bilang, kalau kita menghadapi tamu, maka kita harus menguasai ilmu, dan kemudian tentu kita harus ramah dengan tamu kita. Ada budaya lokal di situ. Betul. Nah, karenanya saya merasa bahwa Kalteng Harati, Kalteng Cerdas, Kalteng Pintar adalah sesuatu yang penting di dalam rangka untuk membuat Kalteng ini lebih makmur dan lebih sejahtera lagi. Karena tidak akan berarti apa-apa, Tantri, kalau kita membangun jalan, membangun jembatan, tetapi kalau kita tidak membangun karakter, betul. Kalau kita tidak membangun kemampuan, kalau kita tidak membangun kecerdasan, karena apa? Karena ini kan akses terbuka, Tantri. Dulu saya mau cerita. Dulu lagi saya anggota dewan. Kalau untuk ke Palangkaraya, itu dulu kami naik Merpati, Nusantara Airlines. Saya disuruh datang jam 8. Kemudian ada pengumuman, ditunda jam 10. Ada lagi pengumuman, ditunda jam 1. Kemudian setelah jam 1 dinyatakan batal. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena orang tidak banyak ke Palangkaraya. Dan kemudian memang ada keterbatasan. Nah, oleh karena itu, membuka infrastruktur harus dibarengi dengan Kalteng Harati. Dan Kalteng Harati ini tentu juga harus dibarengi dengan Kalteng Sehat. Karena jiwa raga sehat ya Pak. Betul. Pintar juga. Karena orang pintar kalau tidak sehat kan juga tidak bagus. Pintar ini dinyatakan seperti apa sih Pak? Memberikan beasiswa gitu misalnya? Kami memberikan beasiswa. Kami dari SMA, kemudian S1. Saya dengar sampai S3 ya Pak ya? Sampai S3. Sampai S3 kami akan berikan. Dan ini juga yang kemudian berdampak besar begitu untuk Kalimantan Tengah? Memang dampaknya itu tidak seketika. Jadi itu nanti akan terasa mungkin pada tahun 2020, 2025. Karena proses pendidikan ini tidak bisa yang tadi istilahnya. Dan ini investasi manusia ya Pak ya, sadut-sanyet. Nah itu ya. Ini investasi manusia ya Pak ya. Betul. Karena kita membangun, karena infrastruktur dibangun tanpa dibarengi dengan kemampuan dari putra-putranya kan nggak berarti apa-apa.
Jadi yang saya upayakan adalah pertama membangun infrastruktur, dan kemudian bersama dengan itu juga membangun karakter dan membangun menjadi Kalteng Harati. Oke, Pak Gub, ini di bawah kepemimpinan Pak Gub juga sepertinya ada angka kemiskinan yang menurun, betul ya? Kalau lihat informasinya, kalau tahun 2005 adalah 10,73. Betul. Kemudian sekarang adalah 6,03. Semua Kalteng Bagas, Kalteng Harati dan sebagainya itu yang kemudian membantu, atau sebetulnya apa sih langkah strategis yang Bapak lakukan? Pertama tadi infrastruktur. Kembali ke infrastruktur lagi ya. Betul. Karena seperti yang tadi saya cerita, yang orang kalau harus datang ke Kalau Palangkaraya. mau ke Palangkaraya dulu tuh kalau ada bisa enggak gitu ya. Betul. Ada 4 kabupaten di Barito. Itu Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Kalau mereka mau ke Palangkaraya, mereka mesti ke Banjarmasin dulu. Itu memakan waktu lebih kurang sekitar 16 jam. Dulu. Bayangkan seperti apa. Nah sekarang mereka tadi ada yang cuma 3,5 jam, ada yang cuma 4 jam. Ya. Nah ini salah satu akses, sehingga mempermudah bagi mereka dan juga automatically meningkatkan perekonomian. Ya. Dulu orang kalau makan durian, ya, ada namanya durian kasongan. Itu waduh rasanya udah luar biasa deh. Saya yakin pemirsa yang lihat pasti juga ingin merasakan seperti apa. Luar biasa. Belum pernah rasain. Luar biasa itu durian. Dulu nggak pernah dikenal. Sekarang semuanya berbondong-bondong. Sekarang orang berbondong-bondong untuk hanya mencoba durian kasongan. Nanti saya akan tanya lebih lanjut, karena tadi Pak Gub juga sudah mengatakan bahwa membuka tapi berarti juga harus konsekuensinya siap untuk menerima. Betul. Termasuk juga 2015 ini kan masyarakat ekonomi ASEAN. Yes. Kedepannya apa sih yang ingin dilakukan oleh seorang gubernur Kalimantan Tengah? Kami akan segera kembali sesaat lagi.